Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Tugas 1.2a.6 demonstrasi konseptual modul 1.2. Perkenalkan, nama saya Herli Afrida, guru SMP Negeri 21 Sijunjung, CPP Angkatan 10. Pada kegiatan guru penggerak ini, saya di bawah bimbingan Bapak Razif Zulkarnain MPD sebagai fasilitator dan Ibu Suspita Makta SPD sebagai pengajar. Zaman terus mengalami perubahan yang sering dikatakan dengan revolusi. Revolusi sering digambarkan sebagai periode atau peristiwa yang menghasilkan transformasi mendalam dalam masyarakat atau sistem pendidikan. Revolusi juga bisa terjadi di bidang pendidikan. Perkembangan revolusi industri diantaranya yaitu revolusi industri pertama terjadi pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19. Revolusi industri kedua akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Revolusi industri ketiga yaitu akhir abad ke-20. Untuk saat sekarang kita sering dikenal dengan revolusi keempat, yaitu terjadi pada awal abad ke-21. Terus kita sekarang berada pada revolusi industri yang mana? Kita sekarang pada tahap perkembangan revolusi industri keempat atau sering dinamakan dengan revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri keempat atau revolusi industri 4.0? Revolusi industri keempat terjadi pada awal abad ke-21 yang memiliki ciri-ciri tahapan perkembangannya yaitu 1. Merupakan era di mana teknologi digital terintegrasi dengan proses mesin. Yang kedua, ditandai dengan perkembangan kecerdasan buatan. Yang keempat, perubahan signifikan dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Keempat, penggunaan data besar untuk mengambil keputusan dan analisis prediktif. Sebagai guru, murid seperti apa yang harus kita persiapkan? Murid yang harus kita persiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 diantaranya adalah kemampuan belajar seumur hidup, kemudian kemampuan berpikir kritis, kemampuan problem solving, kemampuan atau keterampilan digital, serta bisa berkolaborasi dan keterampilan komunikasi. Selanjutnya, murid juga harus bisa kreativitas dan inovasi. Sebagai guru penggerak, nilai apa yang bisa kita gerakkan untuk membantu murid dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Nilai-nilai guru penggerak yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pendidikan kita. Yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Kegiatan yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan nilai guru penggerak berpihak pada murid adalah: pertama, melaksanakan pembelajaran diferensiasi, mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana saya akan mengakomodasi gaya belajar, minat, dan kebutuhan individu murid. Dalam pelaksanaannya diawali dengan melaksanakan asesmen diagnostik. Yang kedua, mentoring dan pembinaan personal, menyediakan program mentoring dan pembinaan yang melibatkan guru. Saya sendiri, konselor, bisa membuat kelas atau mentor murid untuk memberikan dukungan personal kepada murid untuk mencapai tujuan akademis dan pribadi mereka. Ini bisa dilakukan dengan sesi konseling individu, pengembangan rencana pembelajaran pribadi, atau bimbingan karir oleh guru BK. Nilai guru penggerak mandiri. Kegiatan yang bisa saya lakukan, yang pertama, pengembangan materi dan rencana pembelajaran. Saya dapat merancang materi pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, dan mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan murid.
Yang kedua, pengembangan keterampilan. Saya dapat mengembangkan keterampilan baik melalui membaca buku dan artikel, mengikuti workshop atau PM secara daring. Ini bisa mencakup pengembangan keterampilan teknologi, penerapan strategi pengajaran baru, atau pemahaman tentang isu-isu pendidikan ini. Yang ketiga, jaringan profesional. Saya dapat memanfaatkan kesempatan untuk terlibat dalam jaringan profesional dengan bergabung dalam forum diskusi, komunitas guru online, MGMP, atau mengikuti workshop lainnya. Ini memungkinkan saya untuk bertukar ide, berbagi pengalaman, dan belajar dari praktisi pendidikan lainnya. Kegiatan kolaboratif yang bisa saya lakukan adalah pembelajaran berbasis tim. Saya dapat bekerja sama dalam tim untuk merancang dan melaksanakan proyek pembelajaran berbasis tim, di mana murid bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dan proyek tertentu. Ini memungkinkan kolaborasi antar guru dalam merencanakan pembelajaran dan antara siswa dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, observasi dan umpan balik. Saya bersama guru IPA lainnya dapat mengamati sisi pengajaran satu sama lainnya dan memberikan umpan balik konstruktif untuk membantu meningkatkan praktik pengajaran. Yang ketiga, kegiatan pengembangan profesional. Bisa saja kolaborasi di sini yaitu mengadakan kegiatan pengembangan profesional seperti komunitas belajar di sekolah. Pembelajaran inovatif yang bisa saya lakukan sebagai guru penggerak yaitu 1. Proyek pembelajaran mandiri. Murid belajar secara mandiri dan mengembangkan keterampilan penelitian, organisasi, dan penyelesaian masalah. Yang kedua, memberikan tugas atau tantangan yang membutuhkan pemecahan masalah individual, di mana siswa harus mengambil inisiatif untuk menemukan solusi atas masalah yang diberikan. Yang ketiga, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Terima kasih. Itulah penjelasan singkat saya tentang apabila saya menjadi guru penggerak untuk 3 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.